Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Elsania Damanik. Saya dari kelas E Reguler Pendidikan Sejarah dengan NIM 32 Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu regresi dalam statistika. Jadi, regresi adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel, di mana hubungan tersebut itu bersifat fungsional dan disajikan dalam bentuk matematis. Metode regresi ini adalah suatu teknik analisis statistik yang bertujuan untuk memperhitungkan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel yang berbeda. Di samping itu, metode tersebut juga digunakan sebagai proyeksi dari kumpulan data kuantitatif. Fungsi dan manfaat dari regresi yaitu menghindari kekeliruan, yang kedua mengoptimalkan efisiensi operasional, memprediksi masa depan, dan memberikan pengetahuan yang baru. Analisis regresi ini juga bertujuan untuk memprediksi nilai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi terdiri dari regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Oke teman-teman, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari regresi, di mana contoh soalnya yaitu seperti pada gambar, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh minat belajar atau X terhadap prestasi belajar matematika Y, di mana data penelitian berjumlah 12 siswa dengan data secara lengkapnya itu dapat dilihat pada tabel di atas atau pada gambar. Sehingga pertanyaannya yaitu tentukan persamaan regresi linear sederhana, yang kedua buktikan apakah ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar, dan yang ketiga buktikan apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi prestasi belajar. Selanjutnya yaitu kita menentukan persamaan regresi dan menentukan nilai koefisien korelasi atau R seperti pada gambar, di mana pada gambar sudah ada tertera tabel yaitu datanya ada 12 siswa dengan minat belajar itu ada disebut X1 dan prestasi belajar Y1, sehingga kita menentukan jumlah XY, X kuadrat dan Y kuadrat. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung nilai konstanta A dan B, di mana nilai B yaitu 0,832 yang sesuai dengan gambar dengan memakai rumus yang tertera pada gambar. Yang kedua yaitu mencari nilai A, yaitu nilai A nya 19,744. Selanjutnya atau jawaban dari A yaitu persamaan regresi linear sederhananya yaitu Y sama dengan A tambah BX, sehingga Y sama dengan 19,744 itu dari nilai konstanta A ditambah 0,832X ini dari nilai konstanta B. Selanjutnya yaitu sesuai dengan gambar kita itu mencari nilai koefisien korelasi atau R dengan rumus yang tertera pada gambar, sehingga kita dapat R-nya yaitu 0,816. Jadi hubungan antara minat belajar X dengan prestasi belajar matematika Y sebesar R sama dengan 0,616. Langkah selanjutnya kita menentukan T hitung dan T tabel, di mana rumus T hitung sesuai pada gambar yaitu R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat, sehingga hasilnya T hitung yaitu 4,463. T tabel yaitu dengan taraf signifikasi A 5% atau 0,05 karena menggunakan uji dua pihak, sehingga nilai D tabel yaitu 2,228 sesuai dengan gambar di atas, sehingga kesimpulannya atau jawaban dari pertanyaan B yaitu nilai T hitung 4,463 dan nilai T tabel sama dengan 2,228, sehingga T hitung itu lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Langkah selanjutnya untuk menjawab pertanyaan C, kita harus menentukan nilai F hitung dan F tabel, di mana yang pertama yaitu kita harus menghitung jumlah kuadrat regresi JK rek A yaitu 83.333,330. Nilai atau nilai dari jumlah kuadrat regresi JK rek A B per A itu ada 443,809 dengan rumus yang sesuai dengan gambar, dan jumlah kuadrat residunya atau JK residu sama dengan 222,853 dengan menggunakan rumus yang sesuai pada gambar di atas.
Langkah selanjutnya yaitu yang sesuai dengan gambar, kita harus menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu, sehingga rumusnya yaitu JK residu per N kurang 2 sama dengan 222,858 per 12 kurang 2. 12 ini adalah jumlah data dikurang 2, sehingga hasil rata-rata jumlah kuadrat residunya yaitu 22,286. Selanjutnya kita menghitung nilai F hitung, di mana rumusnya yaitu RJK Rek A B per A per RJK residu sama dengan 443,809 per 22,286, dengan hasil akhirnya yaitu F hitung sama dengan 19,914. Nilai F tabel yaitu dengan taraf signifikasi A 5% atau 0,05 karena uji dua pihak, sehingga nilai F tabel yang sesuai dengan rumus pada gambar di atas yaitu 4,960, sehingga kesimpulannya F hitung itu 19,914, nilai F tabel itu 4,960, sehingga F hitung itu lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Artinya model regresi linier sederhana dapat digunakan untuk memprediksi prestasi belajar yang dipengaruhi oleh minat belajar. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya tentang regresi. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.